Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, salam damai, salam sejahtera buat bosku semua ya, sehat selalu. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya bosku. Dan jangan lupa untuk share videonya ke sosial media Anda bos. Oke bosku, sore hari ini saya lagi main di kandang teman peternak ya. Di posisi lagi di Todanan ya, Todanan Blora, Jawa Tengah ya. Saya hari ini silaturahmi, tujuannya silaturahmi ke sama peternak entok ya yang ada di Todanan ini. Dan saya ini bersama pemiliknya yaitu Mas Bejo, ini orangnya. Assalamualaikum Mas Bejo. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Bejo ini ternak entok ini sudah berapa lama Mas? Ya ada 2,5 tahunan lah. Sudah setengah tahun ya, lumayan ya. Ya alhamdulillah. Untuk peternak entok ini, kenapa Anda itu memilih peternak entok gitu loh? Motivasinya itu apa? Ya pengen belajar itu kayak teman-teman. Kayak teman-teman. Oh, dan sejak mulai peternak entok itu awalnya mulai dari berapa ekor? Pertama belajar pelihara 10 ekor minti. Terus coba beli indukan ada 5 ekor babon sama 1 berong. 1 berong, 5 babon, 1 berong, 20 ekor minti ya. Iya. Itu awal pemula ya. Ya pertama belajar. Pertama belajar. Dan sekarang ini populasi babonnya ini ada berapa ini semua indukannya ini? Indukan ada 23, 3 pejantan, 20 betina. 3 pejantan, 20 betina. Dan ini juga ada pembesaran bos ya. Pembesaran ini kira-kira ada berapa ekor ini? Itu 40-an ekor, umur 3 bulan, ada yang mendekati 4 bulan. Oh iya, ini siap panen ya? Ya, Siap siap panen. dijual lah. Siap dijual ini bos ya. Warnanya bagus-bagus. Induknya ini dari Rambon. Warnanya bervariasi, ada hitam, ada silver, ada mini juga, ada mindi ya. Ya, ada. Untuk Mas Bejo ini biasanya dengan populasi indukan segitu itu prospek penjualannya itu dijual bibitan atau jual pedaging, jual pembesaran maksudnya. Ya, kadang pembibitan, kadang ya dijual pedaging. Oh, jadi sesuai permintaan Ya, gitu. sesuai permintaan. Jadi Tergantung kondisi kita juga, stok pakannya. oh, maksudnya itu gimana itu? Kalau kita ada budget buat beli pakan ya kita pembesaran, kalau nggak ada ya dijual buat pembibitan biasanya. Oh, gitu. Iya. Atau mungkin gini, yang sebagian dijual pembibitan untuk beli pakan untuk modal Ya, pembesaran. bisa juga. Oh, bisa juga seperti itu ya. Iya. Nah, jadi intinya Mas Bejo ini kalau prospek pembibitan oke, pembesaran juga oke. Jadi semuanya itu masuk ya, tergantung permintaan juga. Iya. Jadi di sini buat para pemula ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Kalau kita mulai beternak entok itu tidak usah khawatir nanti penjualannya kemana, perawatannya gimana, itu nggak usah khawatir. Yang penting mulai dulu lah ya, mulai dulu ya Mas. Mulai dulu, entah itu berapa ekor, buat praktek ya, buat praktek supaya kita itu bisa punya pengalaman dalam beternak entok itu caranya seperti apa, nanti prospek penjualannya itu gimana. Nah seperti itu, jadi kita nggak usah ragu kalau mulai itu, nggak usah ragu, yang penting wani gitu ya. Yang penting berani, Nekat lah. ya nekat. Nah, nggak harus besar dulu. Jadi kalau pemula saya sarankan Skala kecil. skala kecil itu wajib ya, kalau belum punya pengalaman sama sekali. Kecuali kalau sudah punya pengalaman itu beda lagi. Misal sudah pernah kerja di tempat orang ternak entok itu kalau langsung gede nggak masalah. Yang penting kalau pemula belum pernah ternak entok, yang penting mulailah dengan kecil dulu. Walaupun Anda punya modal besar, tapi tetap saya sarankan untuk mulai skala kecil dulu bos, supaya nanti kalau ada kegagalan itu tidak kaget ya, tidak kapok ya ininya ya Mas. Nah, kalau ada kegagalan itu tidak kapok. Karena apa? Nanti kalau biasanya pemula itu pengalaman belum ada, nanti masalah perawatan, penjualan masih bingung. Misal ada kegagalan itu langsung kapok, nanti malah nggak bisa berkembang di perentokan lagi. Nah ini bagus ya.
Nah, kalau bosku minat juga monggo ya. Ini untuk hias juga cocok. Untuk daging juga posturnya lebih besar ya daripada lokal. Nah, untuk tempat ini sederhana ya, Mas. Sederhananya bekas kandang sapi awalnya. Oh iya, ini awalnya bekas kandang sapi ya. Dan ini tempat mengeram para indukannya ya. Itu ada yang mengeram. Ini tempatnya ya, tempat petarangan dibuat seperti ini. Ada yang mengeram. Nah, ini indukannya. Indukannya besar-besar ini bos ya. Memang untuk cetakan. Nah, ini juga ada yang wadah mengeram. Ini juga ada wadah mengeram ya bosku. Di sini bahkan juga ada ya, ada yang sembunyi. Nah, jadi untuk penghasilan ini mas, biar mungkin bisa menginspirasi ya buat yang masih pemula, untuk penghasilan ternak entok itu kira-kira masuk apa enggak mas? Iya, sebenarnya kalau skala kecil ya nggak masuk mas. Kalau skala kecil. Skala kecil. Paling enggak itu ya harusnya skala 20-an itu paling enggak. Oh iya, minimal Soalnya buat muter. buat muter ya. Kalau skala kecil kan nggak bisa muter. Iya, maksudnya minimal kalau kita mau cetak bibitan sendiri 20 ekor ya. Iya. 20 ekor atau 15 ekor mungkin bisa lah. Bisa lah. Tapi Yang kalau penting muter gitu loh. ya maksudnya kalau kita punya indukan 20 ekor kan setiap bulannya kita bisa menghasilkan produksi. Iya. Misal menghasilkan minti dan kita bisa jual atau kita besarkan. Iya. Kalau kita punya 10 ekor mungkin perputaran per bulannya itu kurang cepat ya. Iya. Untuk hasilnya atau hasilnya itu mungkin belum bisa cukup untuk beli rokok dan kopi lah. Ya intinya bertahap bos. Jadi bertahap, nggak usah nafsu, nggak usah berngebu-ngebu lah intinya. Yang penting belajar dulu. Belajar dulu. Karena pemula 5 betina 5, 1 jantan itu nggak masalah. Nah, ini masnya untuk yang daging ya. Kalau hias kan beda lagi. Ya. Kalau hias itu populasi dikit tapi harganya kan ya lumayan gitu. Kalau hias kan untuk penghobi yang warna yang atau postur itu beda jalur lagi ya. Kalau untuk berdaging memang kalau bisa, kalau mau cetak bibitan sendiri minimal punya indukan 15 ekor atau 20 ya, itu minimal. Nah, kalau untuk misal kalian beli DOE, beli bibit, misal nggak nyetak bibit sendiri, mau beli DOE dari orang lain terus dibesarkan, itu kalau bisa ya, kalau mau ingin berjalan untuk keuntungannya ingin terasa untuk membantu kebutuhan, itu minimal ya 50 ekor lah ya mas ya. Iya. Minimal 50 ekor. Enggak 50 ekor. Iya. Kalau udah skala besar. Kalau pemula ya kita belajar 10 ekor, 20 ekor nggak masalah. Ya kalau yang namanya beternak masa cuma 20 ekor mau bisa buat makan sebulan kan nggak mungkin gitu. Ya, kan nggak mungkin ya. Nah, apalagi ayam aja yang misal kita ternak populasi 100 ekor aja paling nggak cukup ya hasilnya. Malah dikit banget ya kalau ayam ya. Kadang minus Malah minus, soalnya ayam itu pakannya kalau nggak fur murni pertumbuhannya jelek ya mas. jelek. Pertumbuhannya itu nggak kuat nggak kuat mengejar target. Kalau ayam, bedanya ayam sama entok gitu. Cuma minusnya di mentok itu kalau kita populasi banyak harus punya kandang yang luas juga ya. Karena populasinya luas kandang populasi untuk entok itu lebih tinggi atau lebih lebar dibandingkan dengan ayam. Nah, jadi seperti itu bos ya. Jadi saran buat pemula itu jangan pernah takut untuk mencoba peternak entok, dan wajib mulai di skala kecil ya. Itu buat pemula, wajib di skala kecil untuk belajar dulu, untuk memahami perentokan nanti kalau jadi bertahap ya intinya. Semakin mungkin dari waktu ke waktu itu baru dikembangkan, ditambahkan populasi. Nah, jadi seperti itu bos ya. Oke bosku, jadi itu saja ya video hari ini, semoga ini menginspirasi ya. Alhamdulillah ini peternakannya Mas Burjo dengan 20 indukan ini sudah berjalan ya, sudah bisa membantu perekonomian ya bos. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bisa membantu perekonomian dengan
mempunyai 20 induk entok ya, 20 induk entok. Dan perputaran produksinya setiap bulannya sudah bisa jual DOE, jual bibitan atau maupun pembesaran ya. Jadi seperti itu bos ya aku. Oke bos, sekian dulu ya update video ini. Terima kasih sudah nyimak videonya sampai habis. Jangan lupa ya untuk like, subscribe-nya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.